Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Iwan Sulaiman dan saudara-saudara hadirin dan hadirat, para mahasiswa, mahasiswi yang insya Allah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini, sama-sama kita bisa dapat berjumpa, dapat bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka yang mana Pak Ustadz ini dihubungin berapa hari yang lalu, ialah diminta untuk memberikan beberapa materi salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia ila yaumiddin. Ya, selanjutnya para mahasiswa dan mahasiswi, Ustadz juga tentunya perlu memperkenalkan diri, ya. Nama Ustadz Khatib bin Ahmad. Kalau ditambahin depan embel-embel Ustadz, ditambahin Haji Ustadz Khatib bin Ahmad, Khatib Ahmad gitu. Kalau orang tua namanya Ahmad, kakek namanya Husin. Untuk pertanyaan yang pertama, ya. Menurut Pak Ustadz, dalam pandangan Islam, bagaimana definisi toleransi yang paling tepat? Apakah ada ayat atau hadis spesifik yang menjadi landasan utama dalam memahami konsep toleransi ini? Ya. Prinsip bagaimana? Definisi ya? Ya. Sikap menerima, menghargai, dan membiarkan perbedaan pendapat, keyakinan, atau praktek yang dilakukan oleh orang lain. Itu definisi dasar seperti itu. Sebab yang namanya toleransi ini, kita mengkhususkan mungkin bicara masalah agama ya. Tapi di semua hal itu ada toleransi. Kayak kita berkawan, ya. Terus toleransi masalah di rumah tangga juga. Terus toleransi masalah politik dan lain-lainnya. Mungkin di sini fokusnya masalah agama. Jadi nggak saling mengganggu, nggak saling menghina. Ya kalau definisinya seperti itu, kita menerima, menghargai, terus membiarkan perbedaan pendapat, keyakinan. Gitu. Itu yang paling dasar seperti itu. Ya. Terus apaan lagi kemudian? Adakah ayat gitu? Iya. Yang utama. Atau hadis spesifik. Ya. Kalau ayat yang paling utama nanti tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu tuh. La a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun yang kamu sembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wala ana a'bidum ma abattum. Dan juga kebalikannya, dia juga enggak menyembah apa yang kita sembah. Ini dulu ayat turun ini sebabnya orang kafir itu ngajakin ke Nabi ganti-gantian. Ntar saya ikut Rasul bayang Jumat umpamanya, ikut sholat, ikut apa. Ntar giliran saya ngadain sesembahan kepada Tuhan saya, engkau Muhammad dan pengikut engkau ikut sama saya itu. Nah itu kalau ngikut itu namanya kebablasan. Jadi kalau kita membiarkan keyakinan dia, kita gak ganggu, tapi kita gak mengikuti keyakinan dia, dan dia gak mengganggu kita. Inti daripada, nanti ada lagi ayat-ayat yang lain, seperti ada di surah, apalagi itu bisa dibuka, di HP bisa dibuka.
Di Al-Baqarah ayat 256. Di surah Yunus ayat 99 ada. Di surah Hujurat ayat 13. Muntahamah di ayat 8, nanti bisa dibuka itu, dilihat dan lihat terjemahannya. Oh, ini maksudnya apa? Adalah ikrah fiddin, nggak ada paksaan di dalam agama gitu kan. Oke. Apakah ada ayat hadis yang spesifik? Oh, hadis ya. Hadis sangat banyak. Ya. Makanya kita ini ya perlu memang ada pengajian sih ya. Nanti yang dikhawatirin karena tentang Islam seperti ini ke dalamnya enggak. Kebanyakan generasi yang belakangan enggak tahu Islam. Taunya akhirnya belajar sama-sama dengan kayak orang-orang kafir belajar Islam. Orang kafir belajar Islam dia pelajarin, tapi dia enggak mengamalkan. Tapi dia enggak ikut keyakinan kita. Nyembah kepada Allah, kepada Rasul. Tapi yang ada yang inti-inti berkemajuan dunia diambil. Nomor 2, menurut Pak Ustadz, bagaimana Islam memandang hubungan dengan pemeluk agama lain? Apa saja prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam berinteraksi dengan mereka? Apakah ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam konteks toleransi antar umat beragama? Islam memandang hubungan dengan pemeluk agama lain dengan prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan saling menghormati. Bagaimana Islam memandang hubungan dengan pemeluk agama lain? Ya, kita secara keseluruhan, ya memang orang umat Islam itu emang udah terbuka. Memang dalam ajaran memang kita Ahmadiyah itu, walaupun di dalam ajaran kita ini kita belajar akidah, belajar agama, belajar apa? Yang kita yakinin yang benar kita. Inna dina indul Islam. Tapi kita berhubungan sama dia tetap biasa, kita gak ganggu keyakinannya gitu. Kalau mau dakwah silakan dakwahin. Sampein kayak Nabi dulu berdakwah dengan rahmatul alamin. Sampein karena kemari. Ya, gimana pertanyaannya? Bagaimana Islam memandang hubungan dengan pemeluk agama lain? Ya, kita memandang dengan akhlak yang baik, dengan apa tetap seperti itu. Terus apa saja prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang? Ya, prinsip-prinsipnya itulah. Kita tidak memaksa pemeluk agama lain, tidak menghina, tidak menistakan, dan lain-lainnya kepada mereka. Ya, saling jalan bersama-sama. Itu prinsip-prinsip dasar. Terus yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Ya, yang nggak boleh dilanggar, nggak boleh mengganggu. Itu kita melanggar kalau kita mengganggu. Kan tadi kita bilang rahmatul alamin. Mereka minoritas yang bukan Islam di negeri kita. Nggak ada yang kita ganggu. Nggak ada dalam sejarah negara yang menurut Islam kemudian umat lainnya disiksa. Seperti kita tahu di belakangan waktu ini di medsos ramai kan umat Islam apa namanya Uyghur apa itu umat Islam yang di Cina, umat Islam yang di Burma apa ya kalau nggak salah ya. Oh mereka itu pada disiksa ya apa semua karena minoritas. Tapi kalau di negara mayoritas Islam nggak ada yang nyiksa mereka. Udah hebat toleransi. Mohon maaf ya, kita ini yang mayoritas Islam kayaknya dijejelin ginian mulu. Tapi nggak apa-apa, tapi kita buat cari kewaspadaan. Kita yang umat Islam harus tahu. Mereka memang ada prinsip sedikit dia ya seperti baik. Nanti kalau aku udah lebih dari 50% ada prinsip kayak gitu. Itu yang harbi. Ya, yang nggak boleh dilanggar diantaranya ya kan nggak saling mengganggu. Ya, terus ibadah masing-masing. Dan kita tidak boleh ikut ibadah dia nggak boleh ikut keyakinannya. Dia ke kelenteng kita ikut ke kelenteng nggak boleh, ke gereja nggak boleh. Tapi adapun masalah duniawi, masalah bertetangga, apalagi hadis mengenai berkenaan dengan bertetangga itu banyak banget. Jangan mengganggu tetangga, jangan apa walaupun tetangga itu non muslim, ada semuanya. Nomor 3 pertanyaan apa nomor 3?
Ada. Menurut Pak Ustadz, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan toleransi di era modern ini? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Nah, apa tantangan terbesar dalam melanjutkan toleransi? Nomor 3, mana itu? Tantangan terbesar adalah sikap dan praktek beragama yang berlebihan dan melampaui batas. Ya, apa tadi pertanyaannya? Tantangan terbesar itu orang fanatik yang berlebihan, ya, sehingga dia itu melampaui batas, merasa ajaran yang benar, ajaran yang lain dimusuhi dan ditekan, ditindas. Itu tantangan yang terbesar seperti itu. Kalau dia benar-benar menjalankan ajaran agama yang baik, dia nggak bakal ganggu kita. Dan kita seperti itu juga. Kita menjalankan umat Islam nih, ajaran agamanya juga dengan baik, nggak bakal mengganggu mereka. Nah, terusannya ada lagi. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan kepada yang berbeda agama. Nah, itu yang dimaksud, yaitu menghadapi tantangan tersebut, ya, tantangan itu bisa dipahami. Terus nomor 4, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti diulas saja lagi. Nomor 4, menurut Pak Ustadz, bagaimana peran seorang pemuka agama dalam memupuk toleransi? Dan adakah cara yang efektif dalam menyalurkan toleransi kepada masyarakat, terutama generasi muda di era zaman sekarang? Jawaban nomor 4, peran pemuka agama dalam toleransi, mengajak dan memberi contoh kepada pemeluk agamanya. Jadi sangat berperan, ya. Jadi artinya orang yang dianggap tokoh agama, bagaimana di masyarakat mencontohkannya. Jadi dia bisa bergaulnya kepada orang lain agama. Merangkul, ya. Jadi akhlak yang terutama, pakai akhlak kan. Lisanul hal absahu min lisanil magal. Yang orang lihat halnya dia, kelakuannya dia. Padahal kelakuannya itu adalah lebih fasih daripada ucapannya. Nah, makanya dibilang di sini dalam hal ini peran seorang tokoh pemuka agama, dia itu harus mencontohkan itu, terutama itu. Terus apaan lagi itu tadi? Peran pemuka agama dalam mengajak dan memberi contoh kepada pemeluk agamanya, menjaga perdamaian, menjaga imannya juga para pengikutnya. Dia ada pengikutnya berapa orang, silakan di situ lain keyakinan sama saya, silakan ikutin keyakinannya gitu. Saya keyakinan saya dengan murid-murid saya gitu. Itu contoh namanya, contoh. Enggak ntar muridnya diajarin ngejek, nyelak, ngatain, ngapain tuh? Dia tetangga gitu tuh. Yang disembah orang ditentang. Ya itu ngejek namanya. Ya enggak boleh. Enggak mencontohkan namanya. Mana lagi tuh peran, cara yang efektif, gimana cara yang efektif mengkondisikan umat beragama agar bisa rukun, kerjasama yang baik dan sebagainya, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Dapatkah Pak Ustadz memberikan contoh konkret penerapan toleransi dalam sejarah Islam dan di era zaman sekarang? Ya. Di era zaman Islam, kalau kita mau bikin contoh, itu sangat banyak, ya. Makanya tadi kita bilang kalau sejarah toleransi Islam itu dari zaman Nabi Muhammad, itu toleransi udah luar biasa. Terus dakwah nih, Islam terus keluar kemana aja, sampai di Andalusia, ya, dulu sampai berdiri kerajaan Alhambra, kerajaan Islam sampai berapa ratus tahun. Luar biasa. Ada orang-orang non Muslim di situ nggak diganggu, dia ngikut di situ di bawah pemerintahan Islam.
Tapi lama kelamaan, nah kan Ustaz bilang tadi, mereka itu mencari kelemahan Islam nggak ketemu, yang dicari kelemahan umat Islam. Nah, di antara kelemahan umat Islam ini yang ditemuin diantaranya kalau pemimpin-pemimpin itu udah condong ke dunia. Entah giliran pemimpin yang siapa itu akhirnya kena dirayu, kena di apa? Akhirnya cerita Andalusia itu ngeri. Setelah dia berkuasa lagi, umat Islam di sana mau tetap tinggal di sini, tapi jadi keluar dari agama Islam. Apa mau dibunuh, mau mati, gitu. Apa mau keluar? Kalau mau keluar dari negeri ini silakan. Disuruh cari pilihan seperti itu. Kalau agama lain udah berkuasa tuh seperti itu. Padahal tadinya sekian lama mereka aman semua. Ini kalau dilihat contoh-contoh toleransi dalam sejarah ya, zaman khalifah ini, zaman khalifah itu setiap kekuasaan umat Islam selalu ada yang non Muslim, ada sedikit minoritas, tapi nggak pernah ada yang diganggu. Itu namanya toleransi dalam sejarah. Nah terus kemudian apa ya? Dan di era sekarang ya, di era sekarang ini ya ulama-ulama. Peran utamanya ulama-ulama memberikan ini ya pengarahan-pengarahan. Ya kita selama ini kita tahulah ya apa itu namanya antar agama kita aman kok di negeri yang rahmatan lil alamin, di negeri yang mayoritas umat Islam. Karena apa? Ulama tuh nggak ada yang menganjurkan ulama itu. Ulama bilang hancurin tuh gereja, nggak ada. Hancurin tuh kelenteng, nggak ada. No Borobudur no kan katanya Hindu Buddha ya, nggak disuruh hancurin, padahal kita mayoritas. Itu salah satu contoh-contoh yang ke sekarang ini terus yang namanya toleransi seperti itu. Di era sekarang para ulama tidak ada yang mengajarkan untuk mengganggu mereka. 5. Udah sampai situ aja dulu. Ya. Mungkin yang lain ada inian kurang tambahan. Pertanyaan. Kalau di ketujuh kan ada bagaimana pesan Bapak gitu kan. Kalau pesan-pesan kita tentunya hidupkan pengajian-pengajian. Ya. Hidupkan pengajian-pengajian. Kalau pelajaran-pelajaran seperti ini, misalnya dari kampus, dari apa, ya kan, bisa kita bahas secara sama-sama kayak ini, buat menambahkan juga kita terutama selain ilmu nilai di sana kan, ada kayak gini gambarannya, gitu kan. Gimana? Ini terima kasih Pak Ustaz. Ilmunya yang telah dibagikan kepada kita, alhamdulillah kita juga untuk kesananya insya Allah bakal lebih menghidupkan lagi ngajinya. Terus soal toleransi juga kita akan berusaha untuk sebisa mungkin menghindari hal-hal apa aja yang tidak baik atau tidak harusnya dilaksanakan dalam kehidupan yang bisa dibilang kita ini ya berbeda-beda, tapi tetap satu juga seperti Bhinneka Tunggal Ika kan. Yang meskipun kita ada perbedaan, kita saling menghargai dan bisa saling toleransi, dan juga sebagai umat Islam juga batas-batasan tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Ustadz, insya Allah tidak akan dilanggar. Ya. Alhamdulillah. Sekian aja ya. Kurangnya Ustadz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siaran langsungnya matiin dia udah. Ya Allah, Masya Allah. Makasih ya. Mudah-mudahan.